Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai dengan menjadi akhir zaman nanti yang senantiasa merindukan sahabat beliau. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang siswaan Bapak Karmadi, bidang sarana prasarana Ibu Heni Suhaini, bidang asli Paris Ibu Lela Siti Norlela, bidang penjamin mutu yaitu Bapak Sugeng Suwadi, bidang kurikulum yang pada hari ini memiliki sahibul hajat yaitu Ibu Istio Wahyuni SPD MM, dan bidang sarana bidang humas yaitu Bapak Munawir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi uraian tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini merupakan bagian yang melekat di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya dalam rangka afdal kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya maka kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doa akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Nanang Hadir. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri azamati zatika bi kulli waqtin wa in amma ba'da. Wa qala ta'ala alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadratul Mukarramun, saya hormati para sahabat-sahabatku semua, para tuan guru, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya. Ada dua doa yang kita panjatkan. Yang pertama buat saudari kita yaitu Ibu Ringaning yang kemarin sore sedang lebih dulu di doa Allah. Mudah-mudahan akhirnya Ibu Ringaning senantiasa di alam barzah diampuni segala dosa-dosanya, dimaafin segala kesalahan-kesalahannya, diluaskan di alam kuburnya, dan diterima segala amal baiknya. Semoga Allah Zat yang Maha Baik menjadikan kuburnya raudhah dari jannah. Yang kedua, berdoa kita untuk kegiatan ini. Kegiatan
tentang sosialisasi desiminasi budaya positif, mudah-mudahan senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatihah. وإلى حضرتك من أولياء الله من المشرق والمغرب وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وللأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والملائكة المقربين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رضي الله عنهم. إلى حضرة المرحومة أهلنا Ibu Ringani bin Bakulan radhiyallahu anhu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana bi buduhil alimin. Allahumma aftah lana bi buduhil alimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bil ma'i wal asali wal baradi min al khataya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabdina ba'daha wa ighfir lana wa la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Nanang yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang disampaikan beliau tadi akan memberikan fadilah kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini semuanya memiliki nilai ibadah. Demikian untuk pembukaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan presentasi dari Ibu Istiwahyuni, yang mana beliau pada saat ini akan melakukan desiminasi Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif ya. Budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Adapun sesinya yang pertama nanti yaitu sesi presentasi, nanti Bu Istia menyampaikan materi tentang budaya positif. Kemudian yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan paparan dari beliau kepada Ibu Istiwahyuni SPD MN. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Bekasi, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Agustus, kita bisa berkumpul di sini, dan terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan desiminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu modul guru penggerak. Dan saya mohon izin, saya sebagai guru penggerak rekognisi angkatan 11 yang akan melaksanakan tugas melakukan desiminasi modul 1.4 ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran. Seperti yang disampaikan oleh Pak Munawir tadi, jadi yang sesi pertama saya izin menyampaikan terlebih dahulu materi
modul 1.4 ini. Selanjutnya kita bisa diskusi. Bapak Ibu boleh diskusi, bertanya atau memberikan tanggapan ataupun saran. Baik, Bu izin. Oh ya, saya perkenalkan dulu ini. Jadi kami berdua, Bapak Dr. Haji Munawir MM dan saya sendiri, Istio Wahyuni SPD MM, melakukan kegiatan diseminasi secara kolaborasi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa konsep penting dalam budaya positif yang seharusnya kita pahami bersama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia yang mendasari perilaku manusia itu apa saja sih? Nah, itu ada beberapa teori motivasi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, apakah kita sebagai guru sudah mempunyai posisi kontrol yang tepat menurut teori-teori nanti? Kemudian keyakinan kelas. Dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, kita disarankan untuk selalu membuat keyakinan kelas, karena sifat keyakinan kelas ini adalah dua arah. Tapi kalau peraturan biasanya dibuat oleh sekolah, tapi kalau keyakinan kelas kita diskusi bersama anak. Jadi di sini ada kolaborasi yang baik. Kita mendengarkan anak, tetapi juga sekolah punya kontribusi, sehingga ditemukanlah jalan keluar terbaik dalam bentuk keyakinan kelas yang nanti juga dapat menjadi keyakinan sekolah. Kemudian yang berikutnya ada, ini penting, yaitu segitiga restitusi. Karena kita sering menemui masalah-masalah dengan anak. Nah, bagaimana kira-kira cara penyelesaian yang baik? Mungkin selama ini kita sangat familiar dengan hukuman, kemudian dengan penghargaan. Apakah itu sudah efektif? Nah, mari kita simak lebih dalam. Ya, yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, kita sudah harus mempunyai paradigma baru dalam proses pembelajaran. Ya, nah di sini kita mengenal dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, seperti kemarin kita sedang membahas tentang modul proyek Bapak Ibu ya, dalam proses aktivitas itu kita diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, contohnya misalnya dalam aktivitas ada siswa yang kompetensinya dalam IT itu cepat. Tapi ada juga anak kita yang mungkin agak lambat. Jadi mungkin dalam proses pengerjaan tugasnya, misalnya saya nggak pakai Canva Bu, nggak bisa, misalnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai guru juga harus menuntun
terjadinya perbedaan itu yang muncul di siswa kita, ya, atau perbedaan-perbedaan yang lainnya, karena berdasarkan minat, kemudian bakat siswa itu tidak bisa kita samaratakan, sehingga proses pembelajaran di kelas itu juga kadang-kadang tidak semua anak itu siap gitu ya, siap dan tuntas seperti yang kita inginkan. Jadi saya targetnya misalnya dalam ekonomi, anak memahami tentang persamaan dasar akuntansi, tapi masih ada yang bingung, masih ada yang belum kenal sama sekali dengan akuntansi. Tapi ada juga yang sudah les di luar sehingga dia cepat. Nah, perlakuan yang seperti ini bagaimana Bapak Ibu memberikan perlakuan di kelas? Maka disinilah dikatakan ada pembelajaran berdiferensiasi yang dimana pembelajaran itu mengikuti kebutuhan siswa kita. Jadi bukan kebutuhan gurunya ya Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kebutuhan gurunya yang terjadi. Kita dikejar materi, kita dikejar target, sampai anak kita nggak bisa, kita nggak tahu. Ya udah terus aja kita seperti kereta. Tapi di satu sisi yang lain, anak-anak kita tuh masih belum bisa, yang ada yang belum paham. Nah, itu barangkali Bapak Ibu. Nah, ini ada miskonsepsi yang terjadi di saat proses pembelajaran. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi, yang kita lakukan selama ini, kita berfungsi sebagai pengontrol murid. Ya. Nah, kalau berfungsi sebagai pengontrol, artinya kita punya 100% peran untuk menjustifikasi. Iya, bisa menjustifikasi anak itu yang akhirnya. Sementara anak tidak diberi kesempatan, gitu ya. Itu atau seperti tadi, pokoknya ngikutin maunya gurunya lah. Guru sebagai 100% pengontrol kegiatan, padahal anak mempunyai latar belakang yang tadi yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Kita suka ngasih penghargaan nggak sama anak? Positif nggak itu? Nah, positif kan ya? Apakah semua kegiatan penghargaan, pemberian penghargaan, terus kemudian kita ngasih label, oh dia ranking 1, ranking 2, itu sesuatu yang positif? Iya, betul, itu sesuatu yang positif. Tapi apakah itu dalam jangka panjang? Ya, oke, nanti kita akan diskusi ya Bapak Ibu, yang menarik ya ini ya. Ternyata kalau kita beri penghargaan terus-menerus, tapi kesadaran itu tidak muncul dari dalam diri siswa, itu akan pudar, nggak dalam jangka panjang Bapak Ibu. Karena merasa oh ya saya melakukan ini karena saya dapat penghargaan, tapi bukan dari motivasi dirinya sendiri bahwa saya memang harus berprestasi gitu. Karena ini untuk diri saya. Ya, barangkali itu yang dimaksud nomor 2 ya Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau manggil anak yang salah, yang melakukan satu tindakan yang menurut kita salah, kita terjebak pada satu pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak menguatkan karakter.
Ya. Jadi misalnya ada anak yang salah, kita panggil. Kita memberikan kritik atau anak kita jas sehingga dia merasa bersalah. Nah, inilah yang justru tidak menguatkan karakter Bapak Ibu. Maka gimana cara kita menangani satu masalah tetapi juga menguatkan karakter anak, karakter mandirinya, karakter tanggung jawabnya. Kadang-kadang kita udah emosi, anak datang udah kita omelin tuh, ngapa kamu tadi ngapa terlambat. Kadang-kadang itu nggak kita Bapak Ibu, kamu kenapa terlambat? Sering ya Bapak Ibu ya. Ya ternyata setelah saya ada ini ya. Nah itu maksud saya di nomor 3 ini. Kemudian yang ke nomor 4 ya. Ya nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah jadi mari kita perlakukan siswa kita sebagai partner belajar Bapak Ibu. Jadi tidak ada, kita adalah orang dewasa yang bisa memaksa kepada anak kita, ya. Nah ini mungkin paradigma yang terjadi, yang miskonsepsi yang kita lakukan di sekolah. Oke, next dulu. Bapak Ibu melihat kenapa anak-anak kita itu sering mengalami satu masalah. Kita pun juga sama. Nah, ternyata kita punya satu kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kemudian perlunya kebebasan dan kesenangan. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kenapa kadang-kadang kita sedih, atau kita kadang emosi, atau kadang kita tiba-tiba bersikap tidak baik, ya mungkin kita kurang kasih sayang. Ya Pak ya. Kita kurang di rumah kita kurang kasih sayang. Nah itu mungkin yang latar belakangnya. Jadi kita perlu tahu, sama dengan anak-anak kita. Betul Pak. Jadi kalau kenapa anak kita kok begini, kita selidiki dulu. Oh ternyata di rumah ini anak mamanya cerai, divorce dengan papanya, ya divorce, iya gak kasih uang jajan. Nah apakah kita sudah bijak dalam menyikapi gitu Bapak Ibu ya? Jadi kebutuhan dasar. Juga ada teori motivasi perilaku manusia. Nah kadang-kadang manusia itu inginnya gitu kan ya, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah ya nggak Bapak Ibu, manusiawi kan? Iya ya kan. Jadi pasti orang itu nggak senang kalau dihukum. Jadi anak kita pun kalau dihukum juga nggak senang gitu. Iya, jadi kita harus gimana ini kalau supaya anak tumbuh karakter baik? Nggak harus dihukum kah gitu, atau harus dihukum gitu ya. Jadi manusiawi kalau kita tuh nggak mau dihukum, anak pun sama. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga membingungkan kadang-kadang Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kan sudah komentar ya bahwa penghargaan itu baik. Nah tapi sejauh mana baiknya? Ya Bapak Ibu mau yang mana? Mau jangka pendek atau jangka panjang? Itu aja masalahnya. Kalau karakter ingin ditanamkan pada jangka panjang, mungkin kita harus mendalami dulu nih tentang bagaimana penghargaan itu apakah sudah efektif gitu ya. Dan yang ketiga, untuk menjaga orang
dipercayai. Ya, jadi ada satu keyakinan atau kebajikan universal Bapak Ibu yang semua orang meyakini bahwa itu adalah baik. Nah, mari kita bawa anak-anak kita itu untuk melihat kebajikan-kebajikan universal yang sudah kita ketahui bersama, untuk membuat satu kesepakatan di kelasnya. Nah, barangkali itu next. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya share di grup WA MAD. Nah, saya minta Bapak Ibu membantu menjawab di Padlet itu ya. Yang pertama, hukuman dan pendisiplinan murid. Tuliskan pendapat Bapak Ibu tentang hukuman dan pendisiplinan murid. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman. Membersihkan halaman sekolah. Tes habis baterainya. Tes. Nah, sekarang kita saatnya diskusi Bapak Ibu. Bisa diakses ya Padletnya Bapak Ibu? Sudah dikirim ya? Iya, sudah di grup mat di SMP 8 mat. Ada. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, monggo nanti Bapak Ibu jawab di media Padlet. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid-murid kita. Ya, oke. Nanti sambil menjawab, saya lanjutkan dulu presentasinya. Nanti kita akan buka jawaban Bapak Ibu di Padlet yang saya share. Ya, sekarang juga momen diskusi dulu nih. Monggo Bapak Ibu yang mau komentari pertanyaan ini dipersilahkan. Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Monggo, mungkin Pak Sugeng atau Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak, ini dulu Pak. Nah itu nanti, tidak apa-apa. Ini dulu deh. Yang itu sambil berjalan. Ya, monggo, Ci. Mau membantu ini Bu berpendapat tentang disiplin Bu. Disiplin menurut saya itu suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan apa yang harus diterapkan di kelas itu. Misalnya di kelas ada kesepakatan belajar. Nah itu udah termasuk kegiatan disiplin juga gitu. Maksudnya misalnya kesepakatannya yang pertama dilarang atau jangan sampai terlambat datang ke sekolah. Terus kemudian yang kedua misalnya ada kesepakatan kelas diusahakan aktif dalam kegiatan berdiskusi. Jadi menurut saya disiplin itu adalah suatu aturan yang harus diterapkan sedini mungkin oleh siapapun, baik itu siswa, guru maupun siapa saja yang ada di lingkungan internal sekolah khususnya di sini. Itu saja mungkin dari tambahan dari yang lain. Terima kasih Bu Uci. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Uci pendapatnya. Mungkin ada Wahyu. Terima kasih. Menurut saya disiplin itu satu perasaan untuk taat
dan patuh terhadap peraturan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita atau tanggung jawab mereka. Berarti dari diri ya kita punya kesadaran bahwa kita harus taat terhadap peraturan yang memang sudah mungkin disosialisasikan sebelumnya gitu. Karena kalau kita punya tanggung jawab berarti kita harus menaati itu. Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Wahyu. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Cukup ya, kita lanjutkan. Terima kasih pendapatnya luar biasa Bapak Ibu. Sambil mengisi Padlet saya tadi, kita akan lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Ya. Kita simak dulu penjelasan yang ada di sini, yaitu disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan seperti tadi disampaikan oleh Ji dan Bu Wahyu Wasluni, yaitu mengandung menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan oleh guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, itu Bapak Ibu yang dimaksud disiplin ya. Tadi sudah Bu Wahyu jelaskan juga bahwa kepatuhan atau ketaatan itu tumbuh dari dalam diri anak. Nah, sekarang ini ada teorinya Ibu. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Goshen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, kira-kira nanti dari 5 ini kita termasuk yang mana? Kita terbiasa menggunakan posisi kontrol yang mana? Gitu Bapak Ibu ya. Kita pelajari dulu. Yang pertama, penghukum. Nah, nih penghukum ya. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruknya yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan melotot. Kemudian dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, memberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak buruknya lagi, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ya, mungkin kalau hukuman bareng itu terlalu terasa kali ya Pak ya. Kamu, aduh, barengan. Nah, tapi kalau sendiri itu dia merasa stres, gitu kan? Ya. Nah, mungkin itu kalau kita di posisi sebagai penghukum, ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apakah kita juga melakukan ini sebagai guru yang berperan sebagai kontrol, posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu seolah-olah salah aja gitu. Jadi anak sudah down, sudah disalahkan aja. Jadi Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu apa yang dimaksud digambar ngasih sikap yang seperti apa? Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, tetapi guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bahkan rendah diri si siswa. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan
dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Mungkin dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakitkan diri bahkan orang lain. Nah, ini kalau kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Dua-duanya iya. Gitu ya. Saya lah gitu. Nah, ini menarik sebagai teman. Posisi kita sebagai teman. Guru berposisi sebagai teman. Ya, bestie. Pada posisi kontrol ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid. Sini kita peluk-peluk dan tersenyum jenaka. Siapa dong? Kemudian positif, dapat menjalin hubungan baik sih dengan antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya apa? Akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu saja. Nah, ini terjadi kan Bapak Ibu ya? Nah, dan akan berlaku semuanya jika bersama guru lain, sama guru lain merasa nggak bestie gitu ya, sehingga nggak menghargai. Ya. Nah, yang keempat, pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan kontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, kemudian catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Nih, kamu udah berapa kali melanggar? Nih, kamu absennya udah berapa? Nah, seperti itu ternyata itu contoh ini Bapak Ibu. Contoh kita sedang berposisi sebagai pemantau dan pengawas. Anak selalu disodori data-data. Ini loh, kamu sudah melakukan kesalahan sekian kali. Kamu sudah ini berapa kali? Kamu sudah tidak masuk berapa kali? Ya, nggak ada yang benar ya. Nah, presentasi kan ya. Sekarang yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dan dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan positif ya, maksudnya salah nih saya salah ketik. Akan berdampak positif bagi penguatan watak dan karakter. Nah, ini ilustrasi dari posisi-posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini bisa dipelajari kalau posisi hukum
gimana kata-kata yang biasa kita lontarkan. Ini ada matriknya. Misalnya menghargai, menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu hukum. Kemudian pembuat rasa bersalah biasanya tertuang dalam kalimat seperti ini. Misalnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres karena kamu diulang lagi misalnya. Bosan saya. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa sama kamu karena kamu setelah dikasih tahu masih begini terus. Nah, kadang-kadang kita kan otomatis ini ya Bapak Ibu ya, bahasa ini ya. Seperti itu. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan. Demi ibu nanti ditegur sama kepala sekolah loh, gitu. Itu sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau, ayo coba peraturannya gimana? Kamu salah nggak? Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau sebagai manajer, ya Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi, yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan itu dapat memperbaiki masalah. Jadi anak ditunjukkan diarahkan kepada suatu keyakinan yang itu baik. Nah, dia akan terstimulus gitu ya, terstimulus untuk memecahkan masalahnya. Ya, ini contoh-contoh kalimat yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, posisi kita sebagai apa selama ini? Monggo, boleh berpendapat Bapak Ibu yang mengalami, yang pengalaman, boleh menyampaikan. Oke. Apa Pak akan membaca? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja terkait dengan 5 poin ini ya. 5 poin. Saya termasuk yang sebagai guru yang menghukum kalian. Kita kadang-kadang gini. Saya itu ya tujuan saya itu kayak dalam bicara itu karena memanggil anak, ada 5 orang anak nih, 5 orang anak yang sebenarnya seharusnya kita panggil, karena 5 orang itu yang kita merasa takut, kok jadi kamu gitu, dengan harapan apa? Mereka akan diam gitu. Tujuan seperti itu sih, seperti itu. Jadi pada intinya, ini emang saya banget gitu kan. Kadang-kadang kita kan menjustis anak itu kan semuanya salah gitu kan, gitu. Ya kayak hukuman yang kita lakukan pun sebenarnya di posisi yang kalau saya anggap ya benar menurut kita, pandangan kita seperti itu. Nanti kita diskusi lagi terkait hukuman yang kita pernah kita zaman tahun lalu kan, pada saat anak-anak pelambat pun apa kita kasih apa, uang 1000 uang terbanyak, anak tetap banyak kan seperti itu. Kapur tulis itu karena kapur tulis yang banyak, anak pakai banyak untuk melakukan hal-hal yang lambat lah seperti itu. Nah ini kan kita jerat juga gitu kan. Nah sekarang pun kita menghukum anak itu dengan cara kayak push up, kita membersihkan olahraga dengan catatan olahraga lah. Seperti yang seperti itu dengan harapan mereka besok kita ulang kembali gitu kan. Tapi menggarisbawahi terkait masalah itu tetap ada anak-anak yang buat tetap biar lagi gitu kan. Nah kami pun di sekolah merasa jerak juga, dia lagi kan. Di bulan perang anak-anak itu luar lagi kan gitu kan. Luar lagi itu. Jadinya kita tidak bisa menghindari polisi terkait perkataan-perkataan seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akang, tadi pengalamannya sangat luar biasa. Bu Heni, monggo. Ya, terima kasih Bis. Melihat dari teori kontrol dari William Glasser ini ada 5.
kalau menurut saya kayaknya kita termasuk di 5-5-nya deh gitu. Kenapa saya katakan bahwa kita masuk ke 5-5-nya? Ya tergantung kepada situasi, kondisi saat itu anaknya bermasalah tentang apa gitu. Saya rasa 5-5-nya kita menggunakan itu, kapan kita harus menghukum ketika anak itu berbuat apa, misalkan saja sebagai teman, ketika kita tahu karakter anak ini misalkan nggak bisa dikerasin gitu ya, kita pendekatannya sebagai teman gitu. Jadi saya rasa 5-5-nya ini sudah kita lakukan dan mungkin sering kita lakukan, di mana situasinya kita menyesuaikan dengan kondisi murid barangkali gitu ya. Ambil contoh misalkan saja saya juga akhirnya bertanya nih mengenai teori ini Bu Is, kayak kemarin misalkan saya bertemu dengan Nadim begitu ya, saya katakan kepada Nadim bahwa ya sekarang kamu berikan dulu kepada Bu Heni yang terbaik yang dari diri kamu, nanti Bu Heni akan memberikan lagi jadi kita ada take and give, saya katakan gitu kepada Nadim. Nadim mau kasih apa dulu ke Bu Heni, nanti saya akan kasihkan kepada Nadim pakai Nadim, tapi kewajiban Nadim sebagai pelajar penuhi dulu, misalkan kayak gitu. Jadi kita menggunakan 5 ini melihat situasinya sih sebetulnya, permasalahan yang dihadapi siswa pada saat itu. Itu aja Bu Is, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Heni dan Pak Arnadi, luar biasa. Mungkin 2 dulu ya, nanti kalau ada yang lain mau menyusul. Betul Bapak Ibu, justru kita di sini adalah mari bersama merefleksi diri ya, dari kasus-kasus yang kita sudah 1 jam nanti kita akan gantiannya. Kasus-kasus yang Bapak Ibu alami, termasuk tadi Bu Heni, saya kemarin juga melihat langsung cara menangani Nadim ya. Saya lihat Bu Heni sudah berposisi sebagai manajer, yaitu mengarahkan Nadim ke dalam satu langkah solusi. Jadi Nadim gimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah itu dia sudah disuruh berpikir oleh Bu Heni. Nah ini contoh dalam mengarahkan anak kalau kita posisinya sebagai manajer. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan gantian dengan Pak Haji Munawir. Nanti pada sesi berikutnya Pak Munawir izin dulu Pak sebentar. Saya ada praktek baik yang harus ditampilkan ke teman-teman Pak nih sebentar. Nanti bagian segitiga restitusinya Pak Munawir. Nah ini sedikit Bapak Ibu. Wah murid saya. Assalamualaikum Adian. Waalaikumsalam Ibu. Kamu terlihat bahwa Adian ini, nah apakah Pak benar begitu Adian? Ya Ibu, sebelumnya saya maaf kalau saya telah terganggu. Oh, jadi memang terlambat ya kamu ya. Sudah berapa kali kamu terlambat Adian? Saya kemarin itu saya sudah 3 kali melakukan keterlambatan dalam masuk kelas 10 di jam pertama. Oh gitu. Nah kira-kira Adian saya yakin ya kamu pasti punya alasan untuk terlambat, dan saya yakin setiap orang pasti punya kesalahan karena kita manusia biasa ya, wajar kalau sesekali kita berbuat salah, tapi tentu tidak boleh terulang lagi ya Adian. Nah kira-kira apa sih Adian alasanmu terlambat masuk ke kelas? Untuk sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu dikarenakan saya telah pagi hari itu saya telah bangun di pagi hari jujur lalu membangunkan kamu di pagi hari. Yang mana kira-kira Adian? Kesepakatan yaitu sebuah masuk kelas telat kelas 10 menit, tetapi saya sudah melebihinya dari 30 menit itu sudah lama sekali. Oke, jadi tentu setiap mata pelajaran atau Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas tentunya ya Adian ya. Salah satunya tidak terlambat. Permasalahan ini
yang bisa. Assalamualaikum Adian. Waalaikumsalam. Iya pasti akan terjaga, insya Allah pasti. Tapi tentu kamu tetap harus komunikasi sama orang tua kamu ya. Mungkin bisa saja kamu bangunnya terlambat gitu. Jadi selain motivasi untuk bangun pagi itu datang dari dirimu sendiri, ya tentu komunikasi dengan orang tua perlu, karena kamu masuknya ke sekolah tuh jam 7 kan ya. Sebelum jam 7 kamu sudah sampai sekolah tentunya, karena jam 7 kan sekolah kita sudah bel masuk gitu kan ya Bian ya. Oke, selanjutnya kamu untuk menyelesaikan ini, upaya kamu terhadap Bapak Ibu Guru apa Bian? Upaya yang saya bisa selesaikan untuk lebih baik kepada guru saya yaitu bertemu beliau dengan langsung dan meminta maaf secara terus terang apa kesalahan yang saya perbuat, lalu saya mengakuinya kepada beliau. Itu. Oke, bagus Adian. Saya yakin Adian bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu yang dampaknya nanti akan baik buat Adian ya. Ya, jadi langkah yang pertama tadi Adian secara sadar untuk menyelesaikan masalah pribadinya ya, yaitu apa tadi lebih awal, kemudian menyiasati kemacetan di jalan, tentu kamu harus lebih awal kan berangkatnya ya. Ya, oke. Terima kasih Adian. Mudah-mudahan kedepannya kamu tidak terlambat lagi ya. Yang aktif di videoin nggak? Jangan lupa selesaikan permasalahannya dengan Bapak Ibu Guru, di mana kamu terlambat masuk pelajaran mereka, gitu ya. Oke, sukses ya Adia. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah sedikit praktik baik yang saya lakukan terkait penerapan segitiga restitusi yang mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Munawir, di mana proses segitiga restitusi itu diterapkan saat kita menangani permasalahan siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya Padlet yang saya berikan tadi silakan dijawab Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sekian dari saya. Untuk sesi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Munawir. Kepada beliau dipersilakan.